Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil tema pengaruh zakat, pembiayaan syariah, dan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN terhadap pengentasan kemiskinan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Adinda Elmira dengan NIM air 110, Elis Cynthia dengan NIM air 112, Fawas Akuela dengan NIM air 125, Muhammad Hairul Ana dengan NIM air 214, Muhammad Muktaf Ali dengan NIM air 136, Corina Amalia dengan NIM air 099, dan Nufratu Aindira dengan NIM air 126. Sebelum kita membahas lebih lanjut, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kemiskinan. Secara luas, kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, serta kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu, wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, yang kedua terkait dengan ciri-ciri orang miskin atau kemiskinan. Oke, terdapat 5 ciri, diantaranya yang pertama, tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun keterampilan. Nah, faktor produksi yang dimiliki sedikit bisa mengakibatkan kemampuan memperoleh pendapatan juga sangat terbatas. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memproduksi aset, produksi dengan power sendiri, pendapatan yang tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha, sedangkan secara tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan atau yang lainnya, seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu mendapatkan kredit terpaksa berpaling kepada tinta darat yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga yang tinggi. Kemudian yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Kebanyakan dari kita tidak sampai tamat sekolah dasar, sehingga waktu yang mereka habiskan tersita untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar, sehingga anak-anak mereka yang tidak bisa menyelesaikan sekolah atau pendidikan karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan ataupun menjaga adik-adiknya di rumah sendiri, sehingga secara turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan bawah garis kemiskinan ini. Kemudian yang keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak di antara mereka tidak memiliki tanah, kalaupun ada masih kecil sekali. Secara umum mereka menjadi buruh kebanyakannya, ya, tani ataupun pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja dengan musiman, sehingga kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak di antara mereka juga yang menjadi pekerja bebas atau self-employed, berusaha apa saja demi mendapatkan penghasilan. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah, sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh faktor kesulitan hidup di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha pergi ke kota gitu atau urbanisasi. Kemudian yang terakhir, ya, tentang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau soft skill atau pendidikan, sedangkan kota di banyak negara-negara berkembang atau maju tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan lebih
banyak tenaga kerja, sehingga penduduk atau masyarakat miskin yang pindah ke kota terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan. Oke, next. Yang ketiga tentang teori anggaran pro kaum miskin. Teori anggaran pro kaum miskin ini adalah pengangguran yang berdasarkan pada pengukuran kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan proses yang melibatkan kelompok miskin untuk ikut menentukan skala prioritasnya. Dalam teori ini menekankan pendistribusian anggaran kepada masyarakat, khususnya pada kaum miskin secara adil, partisipatif, responsif, transparan, dan akuntabel. Bertolak pada akar sebuah kemiskinan, sebuah solusi yang ditawarkan dari teori ini dalam menanggulangi kasus kemiskinan. Kemudian untuk memahami anggaran pro kaum miskin ini, tidak banyak terpaku pada logika anggaran dan pengangguran semata, tetapi bagaimana memahami kemiskinan dengan dimensi yang jauh lebih luas. Upaya monitoring dalam pelaksanaan program ini sangat penting dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saat ini upaya monitoring dan audit sosial masih di bawah organisasi atau masyarakat atau ormas sipil terhadap program anti kemiskinan yang belum berjalan dengan baik. Monitoring dalam program anti kemiskinan merupakan sebuah kewajiban untuk mengetahui dampak implementasi serta siapa yang mendapatkan manfaat dari program tersebut. Tanpa adanya audit sosial lebih lanjut dari kemanfaatan program ini, maka sulit untuk menilai efektivitas program-program pemberdayaan dan bantuan bagi masyarakat masyarakat miskin sebagaimana yang termaktub dalam APBN maupun APBD. Next. Oke, untuk selanjutnya ada zakat dan permasalahannya. Bisa di next. Yang pertama ini ada pengertian dari zakat sendiri. Secara etimologi berasal dari kata zakayesku yang berarti pertumbuhan atau nama, kesucian atau tohara, keberkahan atau barokah, dan kebajikan atau as-salah. Sedangkan istilah zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah wajib kepada yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat hukum Islam. Next. Untuk selanjutnya ada permasalahan-permasalahan zakat, terutama di Indonesia ya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, rendahnya kesadaran muzaki untuk membayar zakat. Rendahnya kepercayaan terhadap Basnas dan LAS, tingkah laku muzaki yang berorientasi jangka pendek, desentralisasi, dan masalah perorangan. Fakta di lapangan, organisasi pengolah zakat atau PS harus memahamkan kembali tentang kewajiban membayar zakat. Kurangnya pengetahuan tentang zakat menjadi penyebab utama rendahnya dana zakat yang terhimpun. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari pemerintah. Meskipun telah ada undang-undang tentang zakat, tugas pemerintah tidak hanya memberikan pelayanan dan menciptakan suasana yang kondusif, tetapi juga harus tegas terhadap OPZ dalam menaati undang-undang. Sama seperti Muzaki, untuk merealisasikan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui zakat, pemerintah harus menegaskan kepercayaan pembayaran zakat melalui institusi zakat. Selanjutnya, dana zakat di Indonesia masih terfokus pada 2 macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Masih ada banyak objek dan subjek dari zakat yang masih belum tereksploitasi karena masih ada gap antara realisasi dan potensi dana zakat. Di Indonesia masih memiliki aset perkebunan dan peternakan yang belum tereksplorasi. Seperti halnya pengembangan zakat e-commerce, financial teknologi, dan pemikiran baru yang perlu diperhatikan seperti manajemen zakat. Selanjutnya, rendahnya intensitas kewajiban membayar zakat, khususnya hubungannya dengan zakat sebagai penurunan pajak. Oleh karena itu, kewajiban zakat tidak memberatkan. Selanjutnya, belum ada kepercayaan institusi zakat dianggap lemah dan tidak profesional.
Beberapa institusi zakat di beberapa wilayah hanya menerima dana zakat dan tidak mengajak secara aktif dan progresif. Pergerakannya masih sangat pasif, khususnya pada zakat produktif. Yang terakhir, distribusi zakat masih hanya bersifat konsumtif. Meskipun hal tersebut tidak salah secara syariatnya karena tujuan dari zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dari mustahik, tetapi itu akan menjadi lebih baik apabila distribusi zakat dapat bersifat produktif dengan tujuan jangka panjang. Bisa di next. Baik, berikutnya adalah pembiayaan syariah dan prinsip-prinsipnya. Nah, next. Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya, baik usaha yang dimiliki perorangan maupun organisasi. Boleh next. Pada umumnya terdapat 3 skim dalam pembiayaan syariah, yaitu yang pertama adalah prinsip bagi hasil, di mana cara pembagian keuntungan dalam akad bagi hasil ini adalah dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan revenue sharing dan yang kedua dengan profit sharing, tentunya dengan nisbah atau persentase yang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Dan produk-produk pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil ini ada 3, diantaranya adalah mudharabah, musyarakah, dan muzaroah. Lalu berikutnya adalah prinsip jual beli. Prinsip ini menggunakan prinsip jual beli pada umumnya. Hanya saja pembelinya adalah lembaga keuangan syariah, baik dari bank maupun non-bank, yang membelikan terlebih dahulu barang yang diminta oleh nasabah. Nah, prinsip tersebut terdapat pada produk-produk sebagai berikut, yaitu ada bai al-murabahah, bai al-muqayyadah, bai al-mutlaqah, bai as-salam, dan yang terakhir adalah bai al-istisna. Dan yang terakhir adalah prinsip sewa menyewa, di mana dibagi menjadi 2 produk, yaitu ijarah dan ijarah muntahiyyatut tamlik. Next. Selanjutnya adalah pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan. Next. Zakat dapat disalurkan kepada mustahik dalam bentuk konsumtif maupun usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Adapun aspek pelaporan diperlukan untuk memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Survei yang dilakukan oleh Mubarok dan Panani menjelaskan bahwa potensi dana zakat nasional pada tahun 2007 adalah sebesar 11,5 triliun rupiah, atau naik hampir 2 kali lipat dari hasil survei potensi zakat 2004 yang hanya mencapai 6,1 triliun rupiah. Berdasarkan analisis kelompok kami, di antara 2 jenis zakat tadi, zakat produktiflah yang lebih optimal karena mampu secara nyata membantu para penerima zakat dibandingkan dengan zakat konsumtif yang sifatnya hanya sementara. Lalu apabila kita telaah lebih dalam, penghimpunan dana zakat yang tinggi ini memiliki makna yang baik karena menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhannya sehingga mampu membayarkan zakat, atau dengan kata lain, masyarakat sudah cukup sejahtera dan berkecukupan. Sehingga dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan penyaluran zakat yang baik dan maksimal tentu dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Next. Baik, selanjutnya adalah tentang pengaruh pembiayaan syariah terhadap pengentasan kemiskinan. Next. Nah, pembiayaan syariah ini dapat menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan apabila masyarakat banyak menggunakan produk pembiayaan syariah ini dalam membiayai usaha mereka ataupun untuk hal-hal lain. Nah, peran masyarakat di sini sangat penting karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan instrumen yang terdapat di lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Nah, maka semakin tinggi pula instrumen tersebut dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui jumlah pembiayaan yang disalurkan. Next. Nah, sektor keuangan syariah, khususnya pada instrumen pembiayaan syariah ini, pada lembaga keuangan syariah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terhitung sejak tahun 2002 hingga sekarang. Nah, kemudian berdasarkan data pembiayaan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada tahun 2014 sampai 2016, di negara Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 148.425 miliar
527 miliar, dan 178,83 miliar. Ya, tentu saja hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi Indonesia karena dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk pembiayaan syariah, maka akan semakin berpengaruh pada pengentasan kemiskinan. Dan peningkatan tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan masyarakat terhadap perbankan sangat tinggi. Dan kemudian dengan demikian, semakin banyak masyarakat menggunakan jasa pembiayaan syariah, maka akan semakin banyak pula masyarakat yang sadar untuk menyelamatkan diri mereka dari kemiskinan melalui usaha mikro kecil. Oke, next. Baik, yang terakhir adalah pengaruh APBN terhadap pengentasan kemiskinan. Next. Pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBN merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagaimana salah satu dari APBN adalah penganggaran yang mana mencakup penganggaran untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk pembangunan sosial melalui sektor sosial, pendidikan, infrastruktur, industri agraris, dan lain sebagainya. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional dengan mengoptimalkan pendapatan dan mengefisienkan penggunaan dana anggaran pendapatan negara. Pertumbuhan pendapatan negara juga menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi negara yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan serta maju. Meskipun pendapatan dan belanja negara mengalami fluktuasi, akan tetapi APBN menjadi tumpuan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan nasional. Tercatat bahwa besar APBN pada tahun 2002 adalah sebesar 645,8 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014. Hanya saja seringkali mengalami defisit anggaran karena jumlah belanja yang lebih besar daripada jumlah pendapatannya. Lalu next. Berbagai program perlindungan sosial dan bantuan untuk masyarakat miskin atau daerah yang tertinggal yang dilaksanakan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang cukup baik yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya indikator kesejahteraan. Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 11,2% pada tahun 2015 menjadi 9,2% pada 2019. Terdapat program-program yang diciptakan oleh pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui APBN. Di antaranya, yang pertama adalah melalui Kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut KIP, yang mana disebarkan untuk 20,1 juta siswa dengan anggaran 11,1 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada biaya pendidikan mahasiswa miskin atau bidik misi yang disebarkan untuk 819,4 ribu mahasiswa dengan anggaran sebesar 6,7 triliun. Yang ketiga terdapat program Keluarga Harapan yang disebarkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dengan anggaran sebesar 29,1 triliun. Lalu selanjutnya ada kartu sembako yang disebarkan untuk 15,6 juta KPM dengan anggaran 28,1 triliun rupiah. Lalu ada program jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN yang disebarkan untuk 96,8 juta jiwa dengan anggaran 48,8 triliun rupiah. Lalu ada subsidi yang di luar subsidi pajak dengan anggaran sebesar 175,4 triliun rupiah. Lalu ada dana desa dengan anggaran sebesar 72 triliun rupiah. Dan yang terakhir ada program pembiayaan ultramikro dengan anggaran sebesar 1 triliun rupiah. Next. Lalu terdapat 2 penelitian yang kami temukan. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Utari dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa APBN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui variabel yang digunakan. Hal tersebut karena anggaran yang digunakan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih terlalu sedikit sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Sehingga semakin besar jumlah anggaran yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu yang kedua adalah hasil penelitian dari Amalia dan Rozak pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa APBN berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal tersebut karena alokasi dana yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan masih relatif kecil, sehingga semakin besar alokasi yang digunakan,
maka semakin besar juga penanggulangan kemiskinan melalui program pemberian bantuan kredit daerah, program jaminan kesehatan daerah, alokasi dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 11. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.